Pemirsa, selanjutnya kita akan melihat konferensi pers Panglima TNI Gatot Nurmantio terkait dengan pengaduan dugaan korupsi helikopter ke KPK. Kita patut mensyukuri hari ini kita mendapatkan atau mendapat komitmen yang sangat besar sekali dari Bapak Panglima TNI. Sebelumnya kita sudah melakukan kerjasama KPK dengan TNI. Sudah lebih dari 3 bulan sebetulnya kita melakukan penyelidikan bersama, juga melakukan pengumpulan data bersama. Ini terutama terkait dengan pengadaan helikopter angkut AW101. Ya. Diketahui bahwa nilai proyek pengadaannya yang diusut bersama itu sebesar 738 miliar. Kemudian unsur KPK dan unsur TNI melakukan penyidikan bersama, dan nanti secara gamblang, secara jelas akan disampaikan oleh Bapak Panglima mengenai temuan-temuan. Nah, sebetulnya konferensi pers ini terkait dengan satu, tersangka dari pihak TNI-nya sudah dinaikkan. Kemudian yang dari swastanya nanti yang menangani KPK itu segera hari ini sudah dilakukan penyelidikan, dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama juga akan dilakukan penyidikannya. Jadi mudah-mudahan nanti berjalan bersama, walaupun kita sudah sepakat TNI akan dilakukan di peradilan militer, kemudian swastanya dilakukan tipikor yang seperti biasanya. Dan kerjasama ini kemungkinan akan berlanjut, karena sebelum AW ini kita juga sudah bekerjasama untuk kasus PT PAL, dan juga sebelumnya kita juga sudah bekerjasama juga mengenai kasus Bakamla. Jadi sekali lagi atas nama KPK dan seluruh rakyat Indonesia saya mengucapkan terima kasih pada Pak Panglima TNI atas kerjasama yang baik ini, dan komitmen yang sangat baik ini mudah-mudahan sebagai momentum untuk kita melakukan perbaikan-perbaikan ke depan secara cepat, dan semuanya adalah demi kejayaan negara kita. Saya persilakan Pak Panglima TNI, monggo Pak, silakan. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, bahwa pada hari ini Jumat tanggal 26 Mei 2017 saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pengadaan helikopter AW101 TNI AU tahun 2019. Sama-sama rekan mengetahui bahwa ini menjadi trending topik juga, dan saya dipanggil oleh Presiden rekan-rekannya. Saya dipanggil oleh Presiden menanyakan mengapa ini terjadi seperti ini, bagaimana ceritanya. Saya jelaskan sekalian di sini bahwa saya sampaikan, tapi tidak panjang lebar pada Presiden, tapi saya jelaskan panjang lebar bahwa pada rapat terbatas bahwa Presiden pernah menyampaikan yang disimpulkan di salah rapat kabinet oleh Menteri Sekretaris Kabinet dengan nomor 288 Seskap DKK 122015 tanggal 3 Desember 2015 bahwa arahan Presiden sebagai berikut. Poin 6, pada saat rapat terbatas Presiden mengatakan bahwa kondisi ekonomi saat ini belum benar-benar normal, maka pembelian helikopter Agusta Westland belum dapat dilakukan. Tetapi apabila kondisi ekonomi seperti saat ini sudah lebih baik lagi, maka bisa beli. Jadi untuk saat ini jangan membeli dulu. Jadi Bapak Presiden menyampaikan demikian. Kemudian di poin 10 menyebutkan bahwa pembelian helikopter Agusta agar dilakukan dengan kerangka kerjasama government to government. Kemudian Menteri Sekretaris Kabinet membuat surat juga kepada Kasol nomor B230 Seskap Polhukam garis miring 4 garis miring 2016 tanggal 12 April 2016 perihal prediksi realisasi pengadaan alutsista tahun 2015-2019. Salah satu pokok isinya menyampaikan rencana pengadaan alutsista TNI AU produk luar negeri sebagai berikut. Pengadaan
alutsista TNI AU sebagai bagian dari alat peralatan pertahanan dan keamanan harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Pengadaan alat hankam produk luar negeri hanya dapat dilakukan apabila belum dapat diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Selanjutnya nomor 2, Presiden dalam beberapa kali kesempatan rapat terbatas terakhir pada tanggal 23 Februari 2016 memberikan arahan yang intinya agar seluruh kementerian, lembaga, dan BUMN Indonesia menggunakan produk dalam negeri. Yang selanjutnya adalah perjanjian kontrak nomor KJB garis miring 3000 garis miring 1192 garis miring DA garis miring RM 2016 garis miring AU tanggal 29 Juli 2016 antara Mabes TNI AU dengan PT Dira Tamajaya Mandiri tentang pengadaan helikopter angkut AW101. Jadi kontraknya ini pada tanggal 29 Juli 2016. Kemudian Surat Panglima TNI kepada Kepala Staf TNI Angkatan Udara nomor B4091 garis miring 9 Romawi garis miring 2016 tanggal 14 September 2016 tentang pembatalan pengadaan helikopter angkut AW101. Ini yang saya jelaskan kepada Presiden, tetapi tentunya poin-poinnya tidak secara keseluruhan. Setelah itu Presiden bertanya kepada saya, kira-kira kerugian negara berapa Bapak Panglima? Saya sampaikan kepada Presiden bahwa Presiden kira-kira minimal 150 miliar rupiah. Presiden menjawab, menurut saya lebih dari 200 miliar. Bayangkan kalau seorang Panglima TNI menyampaikan seperti itu, Presidennya lebih tahu kan, malu saya. Dan Presiden memerintahkan kejar terus Panglima. Kita sekarang sedang berusaha untuk melakukan teks amnesti. Maka saya berjanji kepada Presiden saya akan menutup investigasi, dan surat perintah Panglima TNI nomor Sprint 3000 12 Romawi 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang perintah sebagai tim investigasi pengadaan pembelian helikopter AW101 di TNI AU. Dalam proses ini saya menyerahkan investigasi awal kepada Kepala Staf Angkatan Udara. Kepala Staf Angkatan Udara nanti pada bulan Januari. Dan dengan bekerja cepat, maka pada tanggal 24 Februari 2017 Kepala Staf Angkatan Udara mengirimkan hasil tim investigasi. Dari hasil tim investigasi Kepala Staf Angkatan Udara sudah semakin jelas, tetapi ada pelaku-pelaku karena korupsi kan konspirasi. Dari ini maka bermodal investigasi Kasau, saya ucapkan terima kasih Pak Kasau. Saya bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia, BPKRI, khususnya dengan PPATK dan KPK. Yang dikatakan tadi 3 bulan atau 4 bulan secara intensif dilakukan, kita bekerja sama terus. Dan atas kerjasama ini sekali lagi saya ucapkan penghargaan, terima kasih kepada KPK. Yang saya tahu tim saya selalu mendampingi KPK, tidak mengenal waktu siang malam, dengan sangat teliti dan akurat. Baru kalau rekan-rekan media menunggu kapan saya selalu diam, karena memang belum ada kepastian ya. Dan menggunakan berbagai macam silat, termasuk sebelum ditanya oleh media, Kaso mengatakan bahwa proses pengadaan sesuai dengan prosedur. Ini sebenarnya teknik untuk mengelabui para calon tersangkanya sehingga mereka enjoy. Nggak ada masalah. Jadi atas kerjasama dan dukungan tersebut, dari hasil penyelidikan POM TNI bersama-sama dengan KPK dan PPATK terhadap dugaan penyimpangan dalam pengadaan helikopter AW101 TNI AU, hasil sementara perhitungan
ditemukan potensi kerugian negara diperkirakan sebesar 220 miliar dengan basis perhitungan pada saat itu nilai tukar 1 US dollar adalah 13.000. Jadi luar biasa Presiden menghitungnya begitu cepat dan hasilnya seperti itu. Dari hasil pemeriksaan tim penyidik POM, TNI, dan KPK terhadap para saksi dari TNI dan sipil, militer 6 orang, sipil non-militer 7 orang, barang bukti uang yang dapat diamankan atau disita pemblokiran rekening BRI atas nama Dharma Jaya Mandiri selaku penyedia barang sebesar 139 miliar. Dan dari hasil pemeriksaan tersebut, penyidik POM TNI sudah memperoleh alat bukti yang cukup dan telah meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan. POM TNI sementara telah menetapkan 3 tersangka militer, di antaranya Masma TNI FA yang bertugas sebagai penjawab pembuat akte komitmen PPK dalam pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, Letkol Administrasi BW, pejabat pemegang kas atau bekas. Yang ketiga, Perda SS, staf bekas yang menyalurkan dana kepada pihak-pihak tertentu. Saudara sekalian, khususnya para prajurit TNI dimanapun bertugas berada, bahwa kejahatan korupsi adalah perbuatan melawan hukum. Dan di TNI, korupsi ini sangat merugikan prajurit karena menjadi objek prajurit yang melakukan adalah penentu-penentu kebijakan dan bisa membahayakan prajurit karena kalau membeli alat utama dan sistem senjata hasil korupsi pasti tidak maksimal dan dapat melemahkan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena yang dilakukan adalah satu, ketidaktaatan terhadap perintah, kedua, penyalahgunaan wewenang jabatan, ketiga, tidak mengikuti peraturan dalam pengadaan barang dan jasa, yang keempat, penggelapan, dan yang kelima, pemalsuan. Sekali lagi, akibat perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian negara. Dan perlu kiranya diketahui bahwa hasil ini adalah hasil sementara. Masih sangat-sangat mungkin ada tersangka lain. Penyidik POM TNI, KPK, PPATK masih terus melakukan berbagai upaya integratif, khususnya terkait aliran dana dari hasil pengadaan helikopter AW101 tersebut. Dan saya sebagai Panglima TNI berharap pihak-pihak terkait dengan perkara ini, khususnya personil TNI, bersikap kooperatif, jujur, dan bertanggung jawab, sehingga permasalahan bisa segera diselesaikan secara cepat, tuntas, dan profesional. Ini yang bisa sampaikan. Sekali lagi saya atas nama seluruh prajurit TNI mengucapkan terima kasih kepada jajaran KPK, PPATK, PPK, sehingga sudah mulai terlihat dan POM bisa meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.